Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Kita berjumpa kembali. Pagi hari ini saya sudah berada di depan stasiun Banyuwangi Kota di ujung timur Pulau Jawa. Dan hari ini dari kota Banyuwangi saya akan kembali menuju ke Jogja naik kereta yang bisa dibilang kereta tercepat dari ujung timur Pulau Jawa, dari Ketapang, dari Banyuwangi. Tujuannya ke stasiun Purwokerto, kereta api Logawa. Seperti apa perjalanan hari ini naik kereta api Logawa dari Banyuwangi ke Jogja? Tonton dan ikuti videonya sampai selesai, jangan sampai di skip. Berhenti 40 menit karena kayaknya lokomotifnya dicopot. Ini ada kereta yang baru masuk pakai 206 bawa bagasi, kereta premium, kereta api Wijaya Kusuma teman-teman. Dari ujung selatan Pulau Jawa, dari Cilacap tujuan ke Ketapang, Banyuwangi ya. Kalau di Banyuwangi enak ya di sini. Dari parkiran ada jalan yang menuju ke arah stasiun, dan di sini kita bisa lihat kereta yang melintas atau datang dan berangkat dari stasiun. Banyak banget yang turun. Biasanya penumpangnya Wijaya Kusuma tuh rame. Selain penumpang yang rame juga itu tuh barang bagasinya teman-teman. Rame banget ya. Buset, motornya banyak banget itu yang turun. Kereta bagasi kargo dari ujung selatan ke ujung timur Pulau Jawa. Kayaknya nggak ada kereta parcel sih ke sini. Jadi dipakein bagasi itu. Wih, langsung berangkat, masih nurunin barang padahal. Jadi semua kereta yang ke arah sini tuh tujuan akhirnya ke stasiun Ketapang di ujung timur Pulau Jawa ya. Setelah stasiun Banyuwangi Kota ini masih ada stasiun Ketapang yang dekat sama pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Cuacanya cerah banget pagi ini di stasiun Banyuwangi Kota, di kota Banyuwangi. Karena mataharinya dari timur ya, dari sebelah sana. Sekarang masih jam 5.50, belum ada jam 6. Dan habis hujan teman-teman. Semalam hujan deras kayaknya. Basah, jadi seger di sini udaranya. Wijaya Kusuma ini kayaknya telat ya. Telat banyak banget loh. Harusnya sampai sini tuh kayaknya jam 5.20 atau lebih 10 gitu. Telat setengah jaman. Stasiun Banyuwangi Kota. Stasiun ini dulu namanya Stasiun Karangasem sebelum akhirnya direnovasi dan diganti namanya jadi Stasiun Banyuwangi Kota ya teman-teman. Dan sekarang stasiunnya jadi kayak minimalis gitu, bersih, keren sih, modern banget, udah kayak bandara bukan kayak stasiun kereta ya. Cakep banget. Desain dari stasiunnya juga bagus. Terus tadi saya ngeliat di atas itu pakai panel surya. Kayaknya jadi stasiun green station ya. Nggak tahu sih energinya apakah pakai panel surya semua untuk energi listrik di stasiun ini atau tetap pakai PLN ya. Tapi saya ngeliat nggak ada kabel yang ke sana sih. Jadi kayak nggak ada kabel-kabel yang melintang nih. Kabelnya cuma di depan sana doang. Yang ke arah stasiun ini kayaknya nggak ada. Apakah memang bener pakai panel surya di atas genteng itu? Di atas atapnya itu pakai panel surya teman-teman. Ada panel suryanya berjejer, keren. Jadi semakin sesuai dengan tema ulang tahun 80 KAI ya. Dan kalau dilihat pagi ini sudah mulai ramai ya. Sekarang sudah jam 6 pagi. Stasiun Banyuwangi Kota. Tadi ada kereta api Wijaya Kusuma yang datang.
Penumpangnya juga baru turun. Terus ini juga kayaknya penumpang kereta Logawa ya kayaknya. Karena kereta pertama dari Ketapang yang berangkat tuh kayaknya Logawa atau Tawang Alun. Harusnya Tawang Alunnya udah berangkat ya. Logawa mungkin setelah ini. Karena kalau secara normal kalau nggak salah tuh Wijaya Kusuma silang sama Tawang Alun di sini. Tapi kayaknya tadi Wijaya Kusuma telat banyak. Di dalam ruang tunggu stasiun Banyuwangi Kota ini penumpangnya juga sudah lumayan ramai ya teman-teman. Untuk stasiunnya nih sebenarnya kecil, ruang tunggunya juga nggak banyak kursi-kursinya. Cuman estetik banget, cakep banget interiornya. Di sana ada loket customer service, terus di sana ada check-in counter untuk nyetak tiket fisik untuk boarding masuk. Karena di sini belum ada face recognition gate, hanya tersedia boarding manual menggunakan tiket fisik dan KTP, atau kalau nggak mau nyetak tiket bisa pakai etiket dari aplikasi Akses by KAI. Tapi kalau dari luar aplikasi Akses by KAI kayaknya nggak bisa nyetak etiket ya, harus nyetak tiket fisik. Ramai banget penumpangnya. Stasiun yang paling dekat dengan kota Banyuwangi ya. Kalau sampai ke Ketapang malah kejauhan kayaknya kalau mau ke kota Banyuwangi. Kalau Ketapang itu tujuannya kalau orang-orang yang mau ke Bali nyebrang lewat pelabuhan Ketapang Gilimanuk karena dekat dengan pelabuhan. Kalau mau ke kota Banyuwangi tujuannya di stasiun Banyuwangi Kota ini teman-teman. Sekarang sudah boarding masuk ke dalam stasiun Banyuwangi Kota. Tadi sudah ada pengumuman announcer untuk penumpang Logawa diminta untuk boarding masuk ke dalam peron stasiun. Dan di dalam stasiun itu nggak begitu banyak kursi untuk nunggu ya, untuk duduk. Jadi kebanyakan kalau penumpangnya udah rame karena kursinya terbatas ya pada ngemper atau berdiri di peron teman-teman. Karena emang stasiun kecil yang cuman punya 3 jalur. Yang dipakai kayak cuma jalur 1 sama 2 aja sih. Dan itu pun kalau dipakai ada persilangan ya. Kalau dilihat pun juga kayak penumpang Logawa dari Banyuwangi Kota ini lumayan banyak, nggak sepi banget. Tadi saya pas boarding itu antriannya udah panjang. Nggak tahu nanti kalau mendekati jam keberangkatan dari Banyuwangi, jam berangkatnya Logawa itu 6.30 ya, sekitar setengah 7 pagi. Biasanya kalau mepet-mepet jam keberangkatan tuh baru mulai ramai banget. Keretanya berangkatnya dari stasiun Ketapang, stasiun ujung paling timur di Pulau Jawa. Jadi kalau di Ketapang itu relnya udah putus di sana, habis, nggak ada lanjutannya lagi teman-teman. Kalau stasiun Ketapang paling dekat dengan pelabuhan Ketapang. Kalau di Banyuwangi Kota ini paling dekat dengan kota Banyuwangi. Jadi kalau mau wisata ke kota Banyuwangi, turunnya di stasiun Banyuwangi Kota. Ternyata kita nggak silang sama kereta apa-apa ya, langsung berangkat lagi teman-teman. Penumpangnya langsung lumayan ramai tadi yang naik, terutama ke arah premium depan ya, 1, 2, 3. Saya ada di premium 6, lumayan ke belakang. Langsung sepi, udah mau berangkat. Kita rekam semboyan 4041 dulu. Kita berangkat dari stasiun Banyuwangi Kota. Berangkat dari Banyuwangi Kota tepat waktu. Di premium 6 ini tadi sepi banget, belum ada yang naik dari Ketapang, kosong. Langsung terisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayaknya teman-teman. 10 penumpang dari kapasitas 80 penumpang ya. Jadi nyebar dari depan sampai belakang, langsung keisi ada orangnya. Kayaknya hari ini tiketnya juga sisa dikit atau habis gitu. Dan saya duduk moonwalk atau jalan mundur dari Banyuwangi ke arah Surabaya di ekonomi premium 6
Saya duduk di nomor 15, di 15B. Tapi nanti ke Surabaya kita bakal maju arahnya teman-teman, ke arah Jogjanya. Jadi kalau naik kereta dari Ketapang, kalau belum eksekutif atau Nyujen, ya kayak gitu. Selamat datang di kereta api Logawa yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini menempuh waktu 14 jam 5 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di gorden. Kita tiba di stasiun Rogo Jampi, pemberhentian setelah stasiun Banyuwangi Kota. Penumpangnya juga yang naik banyak banget teman-teman, ramai. Di belakang juga ramai banget loh. Dari depan sampai belakang rata penumpangnya. Berarti cuma sebentar di sini kayaknya. Stasiun yang masih ada di Kabupaten Banyuwangi ya. Di sini kayak juga lumayan ramai penumpangnya. Di sini berhentinya cuman 2 menit 3 menit kayaknya teman-teman. Baru ada yang datang dong. Baru naik. Mepet-mepet datangnya. Nah itu penumpang yang paling banyak biasanya Banyuwangi Kota, Rogo Jampi. Nanti ada lagi Kali Baru, stasiun paling ujung barat di Banyuwangi ya, sebelum masuk ke Kabupaten Jember. Kayaknya udah mulai ramai penumpangnya di dalam teman-teman. Berangkat lagi. Kayaknya kita awal dari jadwal jadi berarti agak lama. Berangkat kembali dari stasiun Rogo Jampi. Tadi penumpang yang naik juga kelihatan rame, tapi kayaknya nyebar ke ekonomi 1 sampai ekonomi 8. Jadi kalau di posisi kereta yang belakang ini masih tetap sepi penumpangnya. Pemandangan di jalur kereta Banyuwangi sampai ke Jember asli cakep banget. Apalagi kalau perjalanan keretanya pagi hari dan pas cerah kayak gini. Langit biru, sawah hijau, kelihatan juga pegunungan, sejuk dan nyegerin mata banget. Jadi kalau kalian naik kereta pagi, jangan sampai ketiduran dulu sih. Kita tiba di stasiun Kali Baru, stasiun paling ujung barat di Kabupaten Banyuwangi ya teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak dari Kali Baru. Biasanya kalau dari Kali Baru ini kebanyakan bawa tas carrier gede-gede karena habis mendaki di Gunung Raung. Itu tadi ada yang bawa tas carrier ke depan. Dan setelah ini relnya bakal menanjak dan kita melewati terowongan juga menembus hutan Gumitir ya, sebelum akhirnya nanti sampai ke Jember. Jadi buat kereta api Logawa ini penumpangnya itu ngecer ya teman-teman. Ada yang dari Banyuwangi Kota, ada yang dari Rogo Jampi, Kalistel, Kali Baru, itu lumayan banyak yang naik. Dan lumayan penuh, di ekonomi 6 tempat saya juga lumayan penuh, nggak sepi-sepi banget. Ada yang salah naik. Bukan naik Logawa tapi naik ke Logawa.
Pas stasiun Kalibaru, tadi jalur kereta mulai menembus Alas Gumitir. Kayaknya sih best view dari jalur kereta di lintas Daob 9 Jember. Jalur kereta di sini mirip dengan jalur kereta di lintas Daob 2 Bandung. Kereta api Logawa. Kereta ini dulu punya rute Jember sampai Purwokerto ya teman-teman. Terus rutenya diperpanjang sampai ke timur sekalian, ke ujung timur ke stasiun Ketapang. Okupansi penumpangnya dibilang sepi juga enggak, tetap rame. Cuman emang ngecer, ada yang dari Banyuwangi Kota, ada yang dari Rogo Jambi, ada yang dari Kalistel, ada yang dari Kalibaru juga. Nanti mungkin Jember bakal lebih ramai lagi ya. Kalau dari arah Banyuwangi emang nggak sampai penumpangnya benar-benar full, kursinya terisi semua. Kemungkinan yang lebih penuh emang di depan ya, di ekonomi 1, 2, 3. Untuk di ekonomi 6 ini dari kapasitas penumpang 80 orang, 80 penumpang, kursinya udah lumayan terisi, lumayan banyak. Ekonomi 7 tadi juga lumayan banyak, ekonomi 5 juga lumayan banyak, lebih banyak daripada ekonomi 6. Kebanyakan mengisi di jendela kiri kanan ya, kecuali kalau yang berkeluarga duduknya dua-dua atau mungkin jejeran A, B, C, D atau di baris belakang sendiri teman-teman. Dulunya kereta api Logawa ini sempat upgrade rangkaian pakai kereta ekonomi New Generation Stainless Steel yang paling baru, udah kayak Progo, kayak Majapahit. Jadi nyaman banget Jember sampai Purwokerto ya teman-teman. Rutenya diperpanjang dari Jember Purwokerto menjadi Ketapang Purwokerto teman-teman. Kemudian karena di jalur Jember Banyuwangi itu ada terowongan Garahan dan terowongan Merawan, yang dimana terowongan itu terowongan peninggalan Belanda yang kayaknya sempit banget ya. Itu pun harus diuji coba dulu agar rangkaiannya bisa lewat atau enggak. Dan ternyata kereta New Generation Stainless Steel itu terlalu lebar, bodinya itu terlalu gede, dimensinya beda dengan kereta yang kayak gini. Itu nggak bisa lewat terowongan teman-teman. Sebenarnya bisa, tapi mepet banget, ngepres gitu loh jaraknya sama terowongan. Takutnya kalau keretanya dipacu dengan kecepatan tinggi bakal kena dinding terowongannya ya. Akhirnya keretanya di downgrade dari New Generation Stainless Steel menjadi kereta premium seperti yang saya naiki sekarang ini teman-teman. Menurut saya ini masih lumayan nyaman ya dibandingkan dengan kereta yang New Generation modifikasi atau yang premium sebelum stainless steel. Jadi ini kenyamanannya satu tingkat di bawah kereta New Generation Stainless Steel yang paling baru. Itu kereta premium ini masih nyaman. Akhirnya ya di downgrade biar bisa lewat terowongan dan sampai ke Ketapang. Dan okupansinya ternyata juga nggak sepi-sepi banget sih. Menurut saya juga rame. Nggak tahu apakah penumpangnya tujuannya ke Jember, ke Surabaya. Karena emang kereta dari timur, dari ujung timur Pulau Jawa ke arah Surabaya, ke arah Jogja, ke arah barat, itu jarang banget sih. Kalau ke Jogja cuma ada 3, Sri Tanjung, Logawa, sama Wijaya Kusuma. Dan kalau ke Surabaya itu masih banyak keretanya. Tapi menurut saya yang paling nyaman dan paling cepat ada kereta api Logawa ini. Satu-satunya kereta yang ngebut dari Ketapang ke Surabaya kayaknya. Karena yang lainnya cuma lari 100, Logawa ini bisa 120. Tapi di petak ini kita nggak bisa ngebut, masih kecepatan maksimalnya 80 kayaknya. Nanti setelah Jember baru bisa 120 kalau nggak salah. Banyak tikungan, jadi kalau kita duduk di kereta paling belakang, kita bisa lihat kereta yang kita naiki berbelok-belok, dan juga kelihatan ujung depan lokomotifnya. Jadi kalau kalian suka foto dan video ketika naik kereta ke Banyuwangi, jangan sampai ketiduran pas lewat di jalur ini. Karena jalur antara Jember Banyuwangi ini adalah best view di lintas timur Pulau Jawa. Gak kalah bagus kalau kita naik kereta ke arah Bandung.
Jam 8 lebih 29 menit, awal 2 menit dari jadwal kita masuk stasiun Jember. Rumah lama kereta Logawa ya. Dulu Logawa cuma sampai sini sebelum perpanjang sampai ke Tapang Banyuwangi. Penumpang Jember itu emang nggak pernah sepi ya teman-teman. Wih, silang sama lori Tata. Ramai banget coy penumpangnya Jember. Ramai banget penumpang yang naik di Jember. Kita silang sama ini nih, pickup tahu bulat baru di starter. Wih, mau nyala, mau berangkat ini. Saya mau ngisi air dulu ya teman-teman, berhenti 5 menit. Bawa botol kosong. Penuh. Di sini ada dispenser. Kita bisa isi air. Lumayan. Ada dispenser tapi airnya habis semua ternyata teman-teman. Nggak di refill ya. Ya udah, nggak jadi ngisi air. Sayang sekali mau ngisi air habis ternyata dispensernya ya di refill. Yang naik banyak banget ya di Jember. Ini baru mau berangkat nih lorinya. Jarang-jarang ketemu mobil pickup. Pickupnya berangkat duluan. Kita mau berangkat stasiun yang penumpangnya paling banyak, naik turun Jember. Dan kayaknya stasiun paling gede di Daop 9 ya. Tadi nggak ada yang turun malah kayaknya. Oke, kita berangkat dari Jember. Dari Jember ini ternyata penumpang yang naik banyak banget ya teman-teman. Selalu paling banyak penumpang kereta dari timur itu Jember paling banyak. Sri Tanjung pun juga paling banyak di Jember. Belambangan Express juga Jember yang paling banyak ya. Meskipun sebenarnya dari arah Banyuwangi ada, tapi nggak langsung penuh. Setelah Jember ini udah mulai kelihatan keisi penuh. Mungkin dari 80 penumpang udah keisi 80% ya. Ya tersisa beberapa kursi aja yang kosong, dan terutama yang posisinya di sebelah dekat jalan tengah itu di gang kereta yang jendela udah full. Kebanyakan juga yang naik keluarga ya, bawa koper-koper gede juga. Mungkin bisa jadi tujuannya emang ada yang ke Jogja, ada yang ke Surabaya, dan ke kota-kota lainnya. Kecepatan kereta api Logawa setelah lepas stasiun Jember udah sampai kecepatan 95 tadi teman-teman. 90-95. Saya kurang hafal di petak sini top speednya berapa, kecepatan lintasnya. Kayaknya 100 atau 95 ya kayak. Dan ini masih anteng banget, nggak begitu gemelodak, nggak berisik, nggak bising. Kereta premium ini masih peredamnya oke banget, sekelas kereta New Generation ya. Ada di bawahnya kereta New Generation yang stainless steel, satu tingkat di bawahnya. Jadi kenyamanannya menurut saya masih oke untuk peredam suara dan peredam kebisingan. Goncangannya juga stabil, nggak begitu bergoncang-goncang, goyang-goyang banget dengan kecepatan tinggi seperti ini. Cuman emang minusnya ada kursi yang madep mundur aja. Kalau nggak ada kursi yang madep mundur mungkin ya bagus banget sih ini. Keretanya udah kayak kereta New Generation stainless steel. Setelah Jember kita berhenti lagi di stasiun Rambi Puji. Ada yang naik cuman dikit ya teman-teman, nggak sebanyak di Jember. Di sini kayaknya kita berhenti lumayan lama karena harus bersilang sama raja kereta yang punya jalur Jember Surabaya, kereta api Pandalungan. Kalau normal kayaknya sesuai jadwal tuh Pandalungannya harusnya masuk duluan ya, karena kita berhenti cuma sebentar. Apakah Pandalungannya terlambat? Seperti tadi waktu saya ngerekam Wijaya Kusuma di Ketapang itu terlambatnya banyak banget loh itu.
hampir sekitar 30 menit. Hampir lebih ya, 30 menit lebih. Nah ini Pandalungannya apakah terlambat juga atau enggak ya? Karena belum ada nih di Rambi Puji. Kalau naik kereta ekonomi kayak Sri Tanjung dan lain-lain, berhenti lama tuh pasti pada turun ya penumpang-penumpang, terutama yang bapak-bapak ngerokok. Ini sepi banget, nggak ada yang turun dari depan sampai belakang. Padahal biasanya kalau berhenti lama gini ada yang turun. Apa karena baru pada naik di Jember tadi? Jadi yang udah ngerokok ya udah. Kereta kasta tertinggi Jember Jakarta, Jakarta Jember ya. Ih, pakai livery yang baru nih. 80 tahun KAI. Kereta api Pandalungan. Full kelas eksekutif, biasanya bawa kereta priority. Ramai juga penumpangnya sampai Jember. Sama-sama kereta kelas unggulan ya. Satunya premium stainless steel, satunya eksekutif stainless steel. Keluaran berapa nih? 2019, sama-sama 2019. Pertemuan dua kereta yang beda kelas, tapi setingkat spesifikasinya. Semuanya di bawahnya kereta eksekutif New Generation dan ekonomi New Generation stainless steel. Oke, kita berangkat lagi ya. Berangkat duluan ya dari Rambi Puji. Setelah bersilang nungguin kereta kasta tertingginya jalur sini, kereta api Pandalungan. Ini emang liverynya nggak di fullin apa gimana ya? Livery 80 tahun KAI-nya cuman separuh. Ramai ternyata penumpangnya Pandalungan ke arah Jember. Nah ini malah apa? Tengahnya hilang. Liverynya gimana? Nggak full. Bawa priority juga ternyata ya kalau weekend. Jadi lintas timur ini tuh banyak kan emang relnya masih single track, belum double track. Jadi banyak gantian keretanya teman-teman. Jalannya biar nggak tabrakan, harus bergantian. Cuman keretanya nggak sepadat, nggak seramai di lintas utama, lintas yang double track ya, Surabaya Jakarta. Masih pagi, dan mataharinya juga udah mulai tinggi ya, di luar kayak panas. Tiba-tiba masuk ke dalam kereta dingin banget, udah mulai pilek-pilek. Pakai jaket aja deh. Suhunya 19 derajat Celcius. Penumpangnya padahal lumayan banyak ya teman-teman, lumayan penuh, tapi AC-nya terasa dingin banget. Suhu AC-nya. Masih pagi padahal masih di luar panas, tapi di dalam kereta ini tetap dingin banget. Kalau nggak kuat dingin harus siap jaket atau mungkin pakai masker juga ya biar nggak pilek. Kursi nomor 15 ini 15A ya, yang dekat jendela, sama 15D dekat jendela. Itu kayaknya paling enak, dapat jendela full meskipun kita jalan mundur, dan dapat ini sedikit tembok ratapan yang bisa buat sandaran kalau misalkan tidur. Pelan-pelan kenapa ya? Jadi kira-kira kayak gini kan. Kita bisa sandarin kepala kita di sini buat tidur teman-teman. Ini nomor 15 ini enak banget sih kursinya, meskipun jalan mundur ya. Dan kita dapat jendela full plus ini. Di nomor 15 ada 15D dekat jendela. Kursi lain kayaknya nggak ada. Yang dapat jendela full tapi nggak dapat ini pulang apa namanya jendelanya, dinding jendelanya. Nah nanti sampai Surabaya kita masih berapa jam ya sampai Jogja ya? 5 jam 4 jam. Itu dapat kursi yang maju karena kita akan ada proses pemindahan lokomotif ya. Arah keretanya akan berubah dari timur, dari Banyuwangi, dari Ketapang ke Surabaya kita jalan mundur, tapi nanti setelah sampai Surabaya kita bakal berubah arahnya teman-teman.
Perjalanan kereta api Logawa tiba di stasiun Klakah. Kita sudah masuk di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur ya teman-teman. Yang naik lumayan banyak dan yang turun juga lumayan banyak teman-teman. Di sini kita terlambat sekitar 15 menit dari jadwal. Tadi banyak banget pembatasan kecepatan sebelum Jember dan setelah Jember. Banyak yang ganti rel dan ganti wesel. Stasiun Heritage masih pakai tegel kayu. Tegel wafel, kotak-kotak. Bangunannya bangunan zaman Belanda banget. Berangkat lagi dari stasiun Klakah. Karena telat berarti cuma sebentar. Lepas dari stasiun Leces menuju ke arah Probolinggo ke Pasuruan. Kecepatan kereta api di sini tuh bisa tembus sampai 120 km per jam. Dan ini kereta api Logawa sudah mulai ngebut ya teman-teman. Naik terus kecepatannya 110. Belum bisa sampai top speed 120 kayaknya di sini. Sudah semakin ngebut. Tadi cuma jalan 80, 90, 100 maksimal tadi lintas Jember sampai Leces itu. Sekarang udah sampai 110, naik terus malah. Ini kayak masih kerasa digas ditarik gitu. Single track ngebut 120, sampai 115 ini. Gokil. Udah mulai digeber coy. Satu-satunya kereta dari Ketapang yang bisa ngebut 120 km per jam cuma kereta api Logawa. Yang lainnya cuma 100. Kalau dari Jember ada lagi Pandalungan. Tapi sekarang biasanya Pandalungan pakai CC206. Logawa pakai CC203, kadang CC201 malah. Jam 10 lebih 22 menit. Perjalanan kereta api Logawa tiba di stasiun Probolinggo, Jawa Timur. Kita terlambat sekitar 10 menit dari jadwal ya teman-teman. Yang naik gak begitu banyak. Biasanya di sini penumpangnya banyak kalau habis liburan ke Bromo atau yang mau ke Bromo ya. Stasiun Probolinggo buat akses ke Bromo biasanya naik kereta turunnya di sini. Kadang banyak turis mancanegara juga. Base campnya Mas Aldian sama Mas Krisna. Lepas dari stasiun Probolinggo, kereta api Logawa tadi udah sampai kecepatan 117 km per jam teman-teman. Kita udah ngebut di rel yang single track ya. Jadi jalur setelah Leces sampai Pasuruan itu bisa digeber sampai kecepatan 120. Jalur lainnya masih belum. Gak tau kalau di lintas Jember ke timur tuh banyak upgrade bantalan rel, jembatan, sama emplasmen stasiun. Apakah nantinya bakal bisa tembus sampai 120 juga atau enggak ya, Jember sampai Ketapang. Jadi meskipun kereta premium belum stainless steel new generation, kereta premium stainless steel tahun 2019, kita ngebut di kecepatan tinggi dan jalur ini jalur single track, bukan double track, jalur baru yang kayak lintas Surabaya Jogja, Surabaya Jakarta, Jogja Jakarta. Ini masih anteng banget teman-teman. Kecepatan tinggi pun lewat jembatan pun juga peredamnya masih oke banget. Lebih oke daripada kereta new generation yang modifikasi ya, atau mungkin kereta premium yang belum stainless steel. Jadi ini tingkatannya tuh masih bisa dibilang setara dengan kereta new generation yang stainless steel yang paling baru. Meskipun sambungannya pakai sambungan karet, pintunya masih pakai pintu geser manual, belum otomatis, belum pakai sambungan akordeon, tapi peredamnya ini oke banget. The best banget kereta premium ini. Cuman ya minusnya ada kursi yang ada mundur aja, sama kursi berhadapan di tengah-tengah. Tapi kita kecepatan tinggi pun masih nyaman banget, oke banget. Nggak bising, nggak gemelodak, goncangannya juga lumayan minim.
Perjalanan kereta api Logawa tiba di stasiun Pasuruan. Yang turun banyak banget di Pasuruan. Di sini kita bersilang sama kereta api Mutiara Timur, teman-teman. Tujuan akhir Ketapang, Banyuwangi. Kereta ekonomi New Generation versi modifikasi ya. Kereta ekonomi tahun 2014 yang dimodif jadi kereta New Generation modifikasi. Kita premium stainless steel. Yang sana kereta New Generation modifikasi. Pertemuan sebuah momen beda kelas kereta ya. Yang sini modif nggak bisa ngebut 120 km per jam, yang sini premium stainless steel bisa ngebut 120 km per jam. Karena menurut saya masih nyamanan ini sih. Kalau kursinya nyaman ini, tapi untuk spek kecepatan tinggi, kebisingan, peredam suara dan lain-lain kalah jauh sama kereta yang premium stainless steel. Kita tiba di stasiun Bangil, stasiun percabangan jalur kereta dari timur, dari Jember, dari Ketapang, Banyuwangi, bertemu dengan jalur yang dari arah selatan dari Malang ya teman-teman. Yang naik juga lumayan banyak. Kita terlambat sepertinya, banyak banget pembatasan kecepatan tadi. Ada yang turun tapi nggak banyak ya teman-teman. Penumpangnya masih ramai di dalam. Langsung berangkat lagi, sudah hijau sinyalnya. Berhenti sebentar, naik turun penumpang, berangkat lagi dari stasiun Bangil. Karena terlambat sih. Harusnya kita bersilang sama Arjuno Express, tapi Arjunonya tadi udah berangkat. Masih full teman-teman penumpangnya, penuh banget. Ya meskipun masih ada kursi yang kosong ya, tapi udah lebih dari 80%. Smooth banget pintunya. Satu jari. Hehe, smooth banget pintunya. Tuh ramai banget, barangnya banyak. Kita tiba di stasiun Sidoarjo. Yang turun lumayan banyak, yang naik juga lumayan banyak teman-teman. Jadi turun naik ya penumpangnya. Terlambat sekitar 5 atau 6 menit dari jadwal karena masih banyak pembatasan kecepatan tadi setelah Bangil ke sini. Pelan-pelan, nggak begitu ngebut. Panas banget. Sudah masuk wilayah pesisir ya. Mulai dari Pasuruan tadi panas banget udaranya. Di petak jalur ini masih banyak pembatasan kecepatan, jadi kita nggak bisa ngebut, terutama di stasiun Gedangan teman-teman. Kayaknya lagi ganti wesel atau apa ya, pelan-pelan banget melintas langsung stasiun Gedangan. Harusnya kalau normal di sini bisa ngebut kenceng.
Perjalanan kita tiba di stasiun Wonokromo. Sudah masuk Surabaya teman-teman. Banyak banget yang turun dari belakang ternyata. Buset. Gak ada yang naik ya, karena di sini berhenti untuk penurunan penumpang aja. Dan kita masih lanjut sampai Gubeng. Nanti baru setelah Gubeng kita akan balik ke arah barat kembali teman-teman. Jadi di sini ada percabangan jalur rel kereta yang lurus ke arah Madiun, ke arah Jogja, Solo, Jakarta. Tadi kita dari selatan, dari Bangil, Sidoarjo. Ketemunya di Wonokromo. Banyak banget coy yang turun. Nanti berhenti lagi di sini buat menuju ke arah barat. Jadi ada 2 kali pemberhentian di Wonokromo. Yang pertama ini cuma buat turun penumpang aja. Banyak banget, dari depan juga ternyata. 12:08, terlambat 5 menit dari jadwal. Tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Yang turun banyak banget. Tapi yang naik gak begitu kelihatan ya. Yang naik dari mana ya? Maka dari sebelah sana. Gak begitu banyak yang naik. Kita di sini berhenti 40 menitan. Nah ini penumpang yang naik. Yang turun banyak, yang naik juga mulai banyak. Bakal bentrok. Saya mau ngisi air dulu ya. Refill air. Berhenti 40 menit karena kayaknya lokomotifnya dicopot. Nggak tahu ditukar atau diputar di Sidotopo ya, pakai CC203. Nanti kita cek lagi ulang untuk lokomotifnya apakah diganti atau enggak. Nanti bakal disambung lagi di depan sana.